Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai dulu pengajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita diperkenankan hari ini bisa belajar bersama. Untuk itu tidak henti-hentinya kita minimal menyampaikan kalimat la alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menata, mengatur semua kehidupan ini. Salam beserta salawat semoga tercurah pada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita bagaimana cara beribadah yang sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dianggap hamba yang disenangi oleh Allah, hamba yang diperhatikan oleh Allah kebaikannya, yang nanti kita akan diberikan balasan kebaikan pula di hadapannya. Untuk itulah kebaikan kita seperti ini kita terus lakukan sehingga kita punya satu kesempatan untuk bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya ingin menyampaikan yaitu bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya permusuhan penghuni neraka yang ketika itu orang-orang kafir melihat kedahsyatan azab yang Allah sediakan untuk mereka. Disinilah memang kafirnya sudah tidak bisa mengubah dirinya dengan siksaan karena kekafirannya berlanjut dengan kematian atau tertutupnya taubat. Perlu kita bedakan, sekafir apapun kalau itu taubat, maka janji Allah itu akan tetap dipenuhi, yang lalu akan diampuni, yang akan datang dihitung sesuai dengan amalnya, kebaikan yang dilakukan. Dan kita tahu orang kafir tanpa ada dasar iman kepada Allah melakukan kebaikan setinggi apapun, Allah tidak akan memperhatikan kebaikan itu. Tapi sekiranya kita orang yang beriman, ada dua hal yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Jika melakukan kebaikan, itu akan diperhatikan betul kebaikan itu. Sampai Allah akan melipat gandakan kebaikan itu. Ditambah lagi ada kebaikan yang dilakukan orang lain karena kebaikan kita itu sendiri, maka kita akan dapat bagian pula sebanyak orang yang melakukan karena kebaikan itu mendapatkan informasi, mendapatkan bimbingan dari kita. Kemudian sebesar berapapun kesalahan yang kita lakukan, karena kita beriman kepada Allah, maka ditutup dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Menyadari betul kalau sudah sadar, yaitu namanya tobat, berhenti dengan kejelekannya,
sebesar kejelekan apapun itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci-kunci ini menjadi bagian yang kita pahami, insya Allah kita berada di dalamnya. Tapi kita juga baik untuk memahami orang-orang kafir itu melihat kedahsyatan azab Allah yang disediakan untuk mereka. Mereka murka terhadap diri sendiri. Itu yang paling utama adalah murka, memarahi dirinya sendiri. Yang berikutnya membenci para idola dan sahabat mereka di dunia. Ini barangkali masih berada di dunia, kita melihat sehingga ada yang namanya idola dan sahabat. Dia bisa membenci karena apa? Karena dia melihat kedahsyatan azab Allah tadi. Ketika itu rasa cinta yang sudah dibangun begitu panjang hidup di dunia menurut mereka itu bisa jadi menjadi permusuhan yang tiada habisnya. Dan itulah terjadi permusuhan satu dengan yang lainnya. Masing-masing punya argumen, punya alasan sesuai dengan perbedaan tingkatan mereka. Mungkin dalam hal ini bisa kita lihat dengan penyembahan mereka, atau mereka pernah menyembah sesuatu. Itu di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 96 dan 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu wa hum fiha yahtasimun. Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Idnusawwikum birabbil alamin. Karena kita mempersamakan kamu dengan Rabb semesta alam. Wa ma adallana illal mujrimun. Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Disinilah yang pertama adalah memarahi sesuatu yang diagung-agungkan, sehingga mereka tahu betul sampai mengatakan tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Jadi sumpahnya itu menjadi tallahi, demi Allah, in kunna, senantiasa ada diri kita ini lafi dhalalim mubin, di dunia ini adalah kesesatan yang nyata. Sehingga tahu persis alasannya, idnusawwikum birabbil alamin. Ketika mereka mempersamakan kehendak Allah, tatanan Allah, perintah Allah, ya, dengan hal-hal yang memang menurut mereka itu baik. Untuk itu dia mengatakan wa ma adallana, dan tidak menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Jadi ini kecewanya orang terhadap seseorang yang dulunya dianggap dipuja, diidolakan, menjadi musuh yang nyata. Karena apa? Hasilnya tidak ada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal demikian bisa terjadi nanti. Orang-orang yang kafir, maka itu jatahnya memang orang kafir itu di neraka. Hal orang-orang yang melakukan hal yang saya sebutkan itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga bisa bertengkaran itu berdasarkan levelnya, yaitu orang yang tertindas, mudah diperintah dan hanya ikut serta saja. Di sana ada kalimat firman Allah di dalam surat Al-Ghafir ayat 47 dan 48 disebutkan
Wa id yatahajjuna fin nari fayaqulu du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar. Jadi wa id yatahajjuna fin nar. Di situ umum dimakna berbantah-bantahan mereka itu fin nari di dalam neraka. Fayaqulud du'afa, orang yang levelnya lebih rendah ataupun lemah, lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang merasa agak lebih tinggi, istakbar, lebih tinggi idolanya mungkin ataupun jeragannya mungkin, sehingga permohonannya inna kunna lakum taba'an. Dia mengatakan, sesungguhnya kami itu kan bagimu tabaan, itu pengikut. Jadi merasa ada hal yang memang pantas diutarakan. Saya dulu kan pengikutmu. Inna kunna lakum tabaan. Fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar. Maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebagian adab api neraka? Jadi permohonannya fahal antum mughnuna, apakah kalian itu bisa menghindarkan? Biarpun kata goni itu adalah dimakna biasa kaya, tapi di sini mengenakkan ataupun memberikan jaminan. Jadi bahasa lain adalah menghindarkan anna nasiban, dari kami nasib atau bagian yang memang tentulah bagian apa? Adab minan nar, dari neraka. Maka istilah adab juga ada, istilah nasiban itu adalah efek samping daripada perbuatannya. Itu orang-orang yang lemah usul pada orang-orang yang dulunya suka mengajak, memberikan falsafah, mengganggu atau mengajak kegiatan dan seterusnya. Ya tidak kalah menariknya orang-orang yang besar pula punya jawaban. Qala alladzina istakbaru inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Jadi orang-orang yang besar tadi merasa dirinya pemimpinnya, alladzina istakbaru itu menjawab inna kullun fiha. Sesungguhnya kita kan sudah semuanya di dalam neraka. Jadi jawaban yang memang gampangannya enak banget. Ya saiki sekarang sepodo-podo gitu. Sekarang sama-sama di neraka. Dia sudah punya pertanyaan yang sudah sadar betul, innallaha qad hakama bainal ibad. Sesungguhnya Allah, jadi Allah itu benar-benar sudah memberikan hukum, menetapkan bainal ibad, di antara hamba-hambanya. Kemudian perkataannya wa qolal ladzina finnari li khazanatin jahannam. Li khazanati jahannam, berkata orang-orang yang di dalam neraka itu kepada penjaganya jahannam, ud'u rabbakum yukhaffif anna yauman minal adab. Permohonannya memang menurut logika kita manusia ya pas. Cuman Allah memberikan cerita seperti ini agar tidak terjadi. Jadi perkataan mereka di dalam neraka itu untuk penjaganya. Jadi penjaga jahanam, ud'u, berdoalah kalian, Rabbakum, kepada Tuhan kalian, katanya kepada penjaga itu seperti yukhaffif. Jadi di sini semoga meringankan Allah itu anna dari kami yauman, ya dimakna sehari saja, minal adab, dari adab. Jadi kedahsyatan adab ini diceritakan seperti ini, tapi kita juga dilengkapi bagaimana nanti orang merasakan adab Allah itu bukan hal yang biasa, memang luar biasa. Waktunya sudah ditentukan dan posisinya sudah ditentukan. Maka para penjaga itu
ya juga punya jawaban. Berarti ini memang kelihatan ada dialog, tapi dialog untuk kepentingan mereka. Setelah tahu itu adab itu ada. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Jadi malah ditanya, ya. Jadi di situ penjaganya berkata, dan apakah belum datang kepadamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan? Jadi di situ ada kalimat yang memang ya menyakitkan. Sudah bertanya dijawab, tapi jawabnya dikembalikan. Awalam taku, ya, ta'tikum rusulukum. Memangnya tidak ada utusan yang datang kepada kalian bil bayyinat, dengan membawa penjelasan. Qalu bala, jawaban mereka sekafir apapun menjawabnya qalu bala, iya. Untuk itu memang di hadis yang lain jawaban selalu iya itu biarpun orang penduduk neraka begitu kecewa, tapi tidak juga dengan penduduk surga. Kecewanya itu karena enaknya itu ya. Ini kayak saya cerita, ini penduduk neraka. Kalau masuk surga itu ya cerita. Sampai ada hadis yang menyampaikan mati syahid pun mohon pada Allah, ya Allah berilah kesempatan saya kalau itu diizinkan untuk mengulangi saya mati syahid 2 kali atau 3 kali. Karena dia mati syahid sudah begitu indahnya diterima. Tapi saya konsentrasinya di sini orang kafir. Orang kafir jawabnya ya enak saja. Tadi qalu bala, ya memang ada. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Jadi inilah jawaban malaikat, fad'u, ya sana minta yang kamu sembah, yang kamu dambakan itu sampai kamu menjadikan kafir. Pernah memberikan apa? Padahal Allah sudah pamer semua. Ya kalau sudah jawab bala itu sudah ngerti semua sebetulnya. Sampai Allah pamer dengan ciptaannya, waqad anjalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard. Allah yang menurunkan air dari langit dan menyimpannya di bumi. Di bumi bisa menyimpan air yang menjadi kebutuhan kalau kita itu butuh. Allah pamer itu hal-hal yang ya memang enggak ada 1-2, seluruhnya dipamerkan oleh Allah agar kita itu berpikir jangan sampai kita itu jadi kafir. Ya Allah yang menjadikan ketentuan ini, maka itu walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Allah ya malakot, hanya malakot ini berarti menunjukkan satu keseriusan Allah Subhanahu wa taala. Saya juga menjadikan di atas kamu itu langit, dan saya nggak mungkin melupakan apa yang saya jadikan. Pameran-pameran yang ditunjukkan Allah yang sekarang ini sampai orang menjadi kafir. Kini kita punya boso itu ya kebangetan gitu ya. Udah semuanya itu ayat-ayat dibaca itu memang liyuriyakum min ayatihi. Jadi ada hal yang memang untuk memperjelas daripada ayat-ayatnya ini, memamerkan ayat-ayat ini agar kita nggak terjerumus. Padahal ada di sini wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan tidak ada ya. Jadi di sini ada kalimat memang orang-orang kafir itu hanya mohonnya wa ma du'aul kafira illa fi dhalal. Ada di makna fi dhalal ya sia-sia bisa ya. Jadi permohonan itu hanya sia-sia sekarang gitu ya. Sekarang itu untuk Allah yang sudah ketemu ini.
Untuk ini menjadi menariklah kesadaran kita, jangan sampai kita nanti kecewa, tapi kecewanya itu menjadi kejelekan kita. Kalau kebaikan kita, sebagaimana yang saya contohkan tadi, orang mati syahid, minta mati syahid lagi, itu kan kebaikan kita. Karena kebaikan yang sudah diberikan dan semuanya hampir kecewa. Kecewanya berbeda dengan ahli surga. Kenapa saya nggak bersungguh-sungguh? Ini insya Allah sekarang ini menjadi motivasi kita untuk berbuat yang sebaik mungkin, mencari itu perbuatan baik, karena seluruh daripada fasilitas Allah ini baru dipinjami kita untuk menggunakan, baik yang ada di diri kita ataupun di sekitar kita. Mungkin kita diberikan wajah, diberikan jasa, diberikan rumah, diberikan semuanya, anggap saja itu pinjaman dari Allah. Sewaktu-waktu akan ditarik kembali sesuai dengan Allah memberikan kontrak pada kita. Cuman nggak diberitahu lamanya kapan. Yang jelas ini sudah berlangsung. Nah, kelangsungan hidup kita ini baru dipinjami apa saja, masing-masing punya rasa. Ada yang diberikan semua tapi nggak pernah merasa itu dipinjami karena nggak bisa memanfaatkan. Diberikan mobil nggak pernah bisa naik mobil karena larangan, ya, larangan naik mobil. Ada yang sudah punya makanan banyak tapi dilarang makan karena tidak cocok untuk tubuhnya. Apa itu gula, apa itu, ada yang kemarin cerita kacang-kacangan saja jadi masalah. Kula pun boten wantun. Nggih, maem kacang-kacangan mangke asam urat terus. Keras mboten, terasa sekali katanya begitu. Masya Allah, Allah kadangkala memberikan hadiah itu tapi tidak boleh dinikmati. Nah, inilah di dunia ini kita merasakan hamba-hambanya itu diberikan pelajaran. Orang kafir kalau sudah ada nilai, ya ini pembicaraan, ya ini bagi penduduk neraka yang mengenal status. Jadi statusnya itu ada yang lebih rendah dan juga ada yang lebih tinggi. Yang lebih rendah berkata, kok saya diberikan mughanuna, diberikan satu rasa yang ada penjaminan lah gitu, sesuai dengan janji kamu. Karena apa? Merasa inna kunna lakum taba'an. Dulu kan saya pengikutmu yang setia, suruh ngalor atau suruh ke utara ya, wah taat banget ke utara. Suruh macam-macam lah untuk mengembangkan uang alias riba, ya dikembangkan lah. Saya kan penghasil utama. Sampai menipu pun juga saya lakukan demi engkau gitu. Jadi tabaan itu bermacam-macam lah posisinya. Tapi kalimatnya itu menjadi menarik karena pengakuan inna kunna lakum tabaan. Maka permohonannya hanya fahal antum mughnuna. Ini yang luar biasa, sangat menyesali jawabannya. Maka jawabannya sepele, inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Ya sudah, hukumnya Allah seperti itu, mau apa lagi? Inilah pertengkaran-pertengkaran yang kita saksikan nanti di orang-orang kafir seperti itu. Begitu pula pertentangan ataupun pertengkaran yang diikuti oleh pengikut bersama pemimpin yang memang menyesatkan mereka, ya. Safat ini disampaikan, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Jadi dihadapkan sebagian mereka atas bagian yatasaalun, berbantah-bantahan. Kalau dari kalimat sa'ala itu bertanya, tapi di sini cenderung adalah berbantah-bantahan, artinya saling menyalahkan, saling menuntut. Qalu innakum kuntum ta'tunana anil yamin.
Jadi pengikut-pengikut mereka itu berkata kepada pemimpin mereka, sesungguhnya kamulah yang datang dari kami, kepada kami dari kanan. Artinya merayu ini ya. Jadi kebanyakan memang ada orang yang ikut serta itu gara-gara rayuan yang maut. Sampai-sampai dia nggak terasa Nabi mengatakan, kamu nanti diajak sampai ke lubang biaya pun kamu akan ikut, dengan sistem yang mereka punya. Merasa kita enak diajak kemana. Kemudian qalu balam takunu mukminin. Pemimpin-pemimpin tidak kalah jawabannya. Juga menjawab, ya, balam takunu mukminin. Tapi yang nggak beriman kan kamu. Ya, gampangannya kenapa nyalahkan kami gitu ya. Saya tidak usahlah disalahkan. Kamu kan ya tidak beriman gitu. Wa maka lana alaikum min sultan bal kuntum qauman tauhid. Dan tidak ada bagi kami atas kalian itu min sultanin, ada kekuasaan. Ya. Bal kuntum qauman tauhid, dan kalian itu adalah termasuk kaum yang melewati batas. Inilah penyesalan yang memang makhluk Allah yang dikatakan kafir. Biarpun tadi di awal sudah saya sampaikan, kesempatan peluang kafir 50 tahun, kemudian beriman, menyatakan diri iman kepada Allah, 50 tahun kesalahan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya menyatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian dilanjut Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad sebagai standar amalan itu adalah rasulun. Jadi abduhu wa rasuluh, ya hamba dan utusan. Status inilah dipertahankan, itu nanti akan menghapus daripada kesalahan kafir tadi saya sebut contoh 50 tahun. Berapapun sisa umur kita enggak dipandang oleh Allah, mau sehari mau sejengkal kebaikan itu kita dianggap ada kebaikan. Ya mudah-mudahanlah kita di sisa umur yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada nilai lebih. Kita berarti kalau sudah menyatakan diri la ilaha illallah sejak dulu, kemudian kita memang ada kesalahan, tidak mungkin manusia itu bersih dari kesalahan, kita diberikan peluang untuk minta ampun. Maka setelah sholat kita didahulukan adalah astaghfirullah. Saya mohon ampun ya Allah. Saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Jadi hal-hal yang pantas diucapkan tidak lain adalah astaghfirullah. Maka kita diperintahkan kalimatnya kalau dengan fi'il amar ya itu adalah istaghfir. Kita minta ampun. Karena ada keimanan di dalam diri kita, tinggal memperbaiki banyak-banyak minta ampun, memperbaiki amalan, baik itu ada kesalahan diikuti dengan amal yang baik. Itu dapat menghapus daripada kesalahan itu. Apapun yang kita lakukan, alhamdulillah kita sudah Islam, sudah lama, memang dikriteriakan. Mulianya seseorang kalau hidup di dunia ini itu adalah dalam kondisi Islam, dalam kondisi iman kepada Allah, kemudian diberikan kelebihan berupa harta benda. Itu yang paling pas, yang paling enak. Sudah hidupnya beriman ditambah lagi punya harta benda, sehingga fasilitas untuk mewujudkan keimanannya menjadi tambah banyak. Mau sedekah oke, mau haji oke, mau kurban oke. Kalau tidak ya bertahan dengan kesabarannya, maka dua-duanya ya bisa masuk surga. Orang nggak punya itu adalah masuk surga karena kesabarannya ya mesti. Ya orang yang punya ya karena mampu memanfaatkan itu. Itu saya nggak membahas konsen di sini. Ini pembicaraan orang kafir. Karena orang kafir itu selalu tak bicara dengan orang yang beriman.
Karena orang kafir itu diberikan fasilitas yang seperti itu, kadangkala itu tidak bisa untuk mengkomunikasikan fasilitas itu untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hal-hal yang memang yang memang harus kita telaah di dalam kalimat-kalimat ini. Al-Quran memberikan cerita, dan hasilnya bukan hanya cerita saja tapi bentuk amalan, sehingga kita ada ikhtiar, kita yang beriman ini jangan sampailah ada orang kafir, kasihan gitu ya, sebab kita itu sama-sama manusia yang dijadikan oleh Allah. Biarpun orang kafir itu juga tidak ada rasa kasihan pada dirinya sendiri. Ya bahasa lain ya agak sedikit berjuanglah kalau masuk surga. Jangan sampai masuk neraka justru membayar. Ya demikian. Maka lanjutan ayat balja abil haqi wasaddaqal mursalin. Perkataan orang-orang itu, wah sekarang sudah datang benar kebenaran itu. Wasaddaqal mursalin, dan benar memang kalau ikut itu namanya utusan yaitu Nabi Muhammad, nggak mungkin terjadi seperti ini. Lah berarti kita yang sudah ikut ini tentulah menjadi kebanggaan tersendiri. Bangganya seberapa? Tapi orang kafir itu bangganya itu setelah di akhirat. Bangga itu membenarkan Nabi Muhammad itu benar, tapi hasilnya nggak sama dengan kita yang mengakui di dunia. Jadi kalau orang kafir itu memang cerdasnya sudah cerdas, benar-benar cerdas, itu di akhirat. Di sini itu hanya ditutupi oleh keinginan-keinginan mereka, dan keinginan itu tidak menjamin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadangkala ingin kaya, ingin kuasa, ingin apa-apa, jalan yang ditempuh merasa itulah yang paling benar, sebiarpun Allah itu memberikan rambu-rambu jangan melakukan itu. Nah, ini yang menjadikan orang itu kalau melakukan sampai kafir tetap dalam kondisi seperti itu dikatakan betul-betul dia adalah kafir. Jadi kita mencoba untuk mengamati diri kita ini untuk berhati-hati sehingga kita sudah ada penjaminan keimanan kita, ya kita opinilah benar-benar. Ya. Kemudian terhadap kita ada orang kafir, ya itu juga tahu bahwa itu digelincirkan oleh setan, itu juga ada pertengkarannya. Ya. Wa qala qarinu hada ma ladayya atid alqiya fi jahannama kulla kafarin anid manna ilal khairi mu'tadim murid. Dan Qarin itu adalah teman setan yang menyertai kita, maka itu ada namanya jin Qarin ataupun setan Qarin ya. Jadi itu bisa menemani. Nabi ya pernah dicaca, memangnya ada yang teman setia selalu menemanimu untuk mengajak kejelekan. Nabi ditanya, apakah engkau juga diajak? Malah yang ngajak saya itu menjadi muslim, sehingga saya itu diajak untuk kebaikan terus. Jawabannya Nabi begitu. Nggak kuat beda kelasnya Nabi. Lah kita kalau kelasnya kita nggak mau diajak, mungkin ya jadi santri. Jadi pikiran kita selalu baik. Jadi istilahnya Qarin ya. Inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang-orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Jadi di situ ada kalimat yang tadi saya baca, alqiya fi jahannama kulla kafarin anid. Jadi karena memang apa? Dengan kebaikan pun dia seenggan mana'il khairi mu'tadim murid. Jadi dengan kebaikan itu ya, jadi mereka yang sangat enggan melakukan kebaikan, melanggar batas dan ragu-ragu.
Jadi murib itu karena ya, raibun itu ya murib, jadi orang yang ragu-ragu. Mungkin ragu-ragunya juga kita bisa ngomong, ada enggak ya besok di surga? Jangan-jangan enggak ada. Jadi yang diambil negatifnya. Ya. Jadi sudah jelas-jelas kenabian itu, Nabi Muhammad beritahu keyakinannya, masih ditanya dengan akalnya. Padahal Nabi itu sudah menyelisih akal kita. Dalam arti apa? Akal kita nggak sampai mikir. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jelas-jelas ada yaumul hisab, ada amal yang dibalas. Ya kalau membandingkan dunia ini cepat, karena memang Allah itu membandingkan dengan ukuran yang akan disediakan oleh orang-orang yang kembali ke akhirat dengan waktu kalimatnya khalidina fiha, dilanjut ada sifatnya abada. Nah, hal demikianlah kita berikhtiar. Untuk itulah apa perbuatan mereka? Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil adabin syadid. Ya, karena menjadikan Allah itu adalah ilahan akhar, sesuatu yang sesembahan yang lain, bukan mengiyakan saja kepada Allah. Fa'alqiyahu fil adabil syadid, maka lemparkanlah orang-orang seperti itu di dalam adab yang pedih. Hal demikianlah barangkali sore ini kita cukupkan, lain waktu kita sambung, bahwa terjadi benar pertengkaran antara orang yang mengikuti dan yang diikuti, itu sama-sama mengutarakan alasan ataupun argumen yang intinya tidak mau disalahkan, sebab dirinya sudah jelas-jelas salah. Yang nyalahkan juga dia nggak mau juga disalahkan, karena dia sudah jelas-jelas juga salah mengikuti. Ini sebagian ayat yang saya baca, mudah-mudahan ada penambahan nilai diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan kan sudah jelas Islamnya, sudah punya modal yang luar biasa, kita jaga bareng-bareng. Kita hanya menjaga ini dengan kemampuan kita masing-masing yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hidup ini di dunia sampai di akhirat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.